Budak Bayangan Bab 1041 Jatuhnya Falcon Scott, 59. Sesuatu yang memecahkan permukaan gelap dari bayang-bayang dan terbang ke udara dingin, bergerak cukup cepat hingga terlihat seperti kabut hitam. Sebelum ada yang bisa tersinggung, Kim jatuh dan begitu pula Lustre, yang mendorongnya ke samping pada saat terakhir. Ada darah di udara, ekspresi terkejut di wajahnya. Dan ada yang salah dengan caranya jatuh. Kabur hitam tidak berhenti. Bilah tajam langsung melintas ke arah Don, yang memiliki ekspresi kaget di wajahnya. Pria raksasa itu hanya punya cukup waktu untuk sedikit menghilangkan badannya. Bilahnya mengenai jantungnya, mengiris baju zirah dan meninggalkan luka yang di dalam dadanya. Bila itu terus maju tanpa jeda, sepersekian detik dari kepala Bele yang menusuk. Alih-alih, itu hanya melewatinya. Pedang pendekar itu tidak mungkin mengelak, tapi dia lolos tidak berhasil mengaktifkan kemampuan aspeknya dan melancarkan serangan. Meninggalkan Samara benar-benar terbuka. Semuanya terjadi terlalu cepat. Bahkan sebelum Kim memukul tanah, pedang musuh hanya berjarak beberapa sentimeter dari menebas lehernya. Namun, pedang giok tiba-tiba muncul di arahan, menghalangi serangan secepat kilat. Apa yang, Sunni, yang telah melemparkan dirinya ke jalur musuh, terlempar ke belakang oleh kekuatan dahsyat dari benturan itu. Penyerang, siapapun itu, sangat kuat sehingga tangannya sedikit mati rasa. Dia pingsan di jalan yang hangus dan berguling, langsung melompat kembali berdiri. Kim mendarat di tanah. Kilau juga. Kedua kakinya terpotong bersih di lutut, dan darah mengalir keluar dari luka yang mengerikan. Mata Sunni melebar, tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Anggota kelompok terlalu lambat untuk mempertahankan diri, dan penyergapan belum berakhir. Makhluk itu, siluet gelap yang bergerak dengan kecepatan mengerikan, juga terlempar ke belakang. Sunni hanya punya cukup waktu untuk melihat sosok humanoid yang mengenakan baju besi hitam, dan langsung menerjang ke depan. Ia telah mendapatkan kembali keseimbangannya sepersekian detik lebih cepat dari penyerang, jadi bajingan itu tidak punya cara untuk menghindari tertusuk oleh Sin of Solace. Namun, itulah yang sebenarnya terjadi. Sebelum pedang giok bisa menjatuhkan makhluk itu, pedang itu menghilang begitu saja ke dalam bayang-bayang. Apa? Sunni tercengang sewaktu-waktu. Itu langkah bayangan, yang berarti, dia berputar, tapi terlambat sesaat. Makhluk itu sudah berada di belakangnya, pedang hitam itu jatuh dari atas. Sunni mengertakkan gigi, lalu memblokir serangan itu dengan lengan bawahnya. Shell marmer berubah sekeras batu dan terbelah, dihancurkan oleh kekuatan pukulan yang ganas. Bilahnya hanya berhasil memberikan luka yang relatif kecil, meskipun sebagian besar kekuatannya dihabiskan untuk menghancurkan cangkangnya. Sebelum Sunni bisa melakukan serangan balik, musuh telah menghilang sekali lagi. Tidak baik, makhluk itu muncul agak jauh, bertujuan untuk menghabisi Kim. Namun, pada saat itu, Sein sudah ada di sana. Ksatria pendiam telah melompat dari punggung Nikmah dan melesat ke seberang jalan, membelokkan bilah hitam dengan perisainya. Tak terbayangkan, perisai oniks benar-benar retak dan bayangan terhuyung ke belakang. Makhluk itu tidak membuang waktu dan menerjang ke arah Kim, tapi kemudian rantai hitam tiba-tiba melilit tenggorokannya. Selusin meter jauhnya, Sunni menggenggam rantai bayangan itu dan menariknya kembali dengan sekuat tenaga. Musuh terlempar ke belakang, terbang di udara dan menabrak jalan beberapa meter di belakangnya. Makhluk itu meluncur mundur, lalu berhenti, berlutut di tengah jalan. Itu tetap tidak bergerak untuk sesaat, dan kemudian perlahan berdiri, menatap Sunni dengan niat membunuh yang dingin. Ditundukkan pada tatapan penuh kebencian, Sunni menjadi muram. Makhluk itu tingginya sekitar 2 meter, dengan lempengan tulang hitam legam menutupi tubuhnya seperti baju zirah lengkap. Bahkan wajahnya tersembunyi di balik tulang hitam, yang membentuk helm tertutup yang mengancam. Dua mata gelap yang tidak manusiawi terbakar oleh kebencian dan kebencian melalui celah-celahnya. Bagian bawah helm itu terbelah oleh garis bergerigi, dan ketika itu terbelah, rahang penuh taring tajam terungkap, terbuka dengan seringai mengejek. Sunni, yang berdiri di antara kelompok dan kekejian, meringis dan sedikit menurunkan pandangannya. Di salah satu tangannya, makhluk itu memegang pedang melengkung yang tampaknya diukir secara kasar dari gading hitam panjang, ujungnya sangat tajam dan lebih keras dari baja. Seperti yang dia pikirkan, kekejian itu kehilangan 2 jari di sisi lainnya. Sunni menghela napas, diam sejenak, dan berkata dengan lelah, "Aku punya perasaan bahwa kamu akan muncul." Kisah-kisah menakutkan tentang bayangan pembunuh yang diceritakan orang-orang di Falcon Scott satu sama lain ternyata lebih dari sekadar cerita pada akhirnya. Tampaknya pemulung kecil itu telah tumbuh sekali lagi. Terkutuklah. Tentu saja, goblin malang itu akan memilih saat yang tepat untuk menyerang. Kenapa tidak? Sunni lelah, dipukuli, dan sangat rendah diri. Tentara pertama mundur sepenuhnya, dan tidak ada sekutunya yang bisa campur tangan atas namanya. Jika Sunni merencanakan penyergapan, persis seperti itulah yang akan dilakukannya. Yah, tidak cukup. Dia tidak akan gagal membunuh sebagian besar tandanya selama serangan pertama. Tidak membiarkan pemulung lepas dari pandangannya, Sunni melirik prajuritnya sebentar. Luster tampak kaget, dengan lemah mencoba untuk duduk. Kim ada di sisinya, buru-buru memasang turniket. Bele, Samara, dan Don melindungi mereka dengan tubuh mereka, wajah mereka muram dan tegang. Don mengeluarkan darah dari luka yang dalam di dadanya. Sein dan Nikmah sedang menunggu perintahnya, siap menyerang.
Buruk, buruk, ini sangat buruk. Sunni telah melirik jiwa pemulung, mengetahui bahwa anak terlantar terkutuk itu entah bagaimana berhasil menjadi iblis yang rusak. Goblin, ya, bajingan itu lebih seperti raksasa sekarang, pasti telah melahap banyak makhluk mimpi buruk untuk menjadi sekuat itu. Dia pasti telah melahap banyak orang, juga, mengingat betapa mengganggunya penampilan si pemulung sekarang. Pasti ada banyak mayat yang tertinggal di reruntuhan lapangan Airbus dan lebih banyak korban masih ada di sini di Falcon Scott. Jauh lebih buruk, tampaknya menelan sepotong daging Sunni memungkinkan makhluk itu mewarisi sebagian dari kekuatannya. Kekuatan yang berhubungan dengan bayangan. Berurusan dengan musuh seperti itu akan sulit bahkan jika kelompok itu dalam kondisi prima, tapi sekarang, itu akan menjadi masalah. Bukan masalah besar, tentu saja. Namun, satu hal membuat situasinya benar-benar mengerikan. Seluruh bagian kota di sekitar mereka, jalan, bangunan, reruntuhan akan dihancurkan oleh ledakan dahsyat. Budak bayangan bab 1042 jatuhnya Falcon Scott, 60. Untuk beberapa saat, tidak ada yang bergerak. Sunni sedang mempertimbangkan bagaimana menghadapi pemulung, sementara pemulung mungkin sedang mempertimbangkan bagaimana menghadapi Sunni, sekarang penyergapan telah gagal sebagian. Atau mungkin si brengsek itu hanya menikmati melihatnya menggeliat. Siapa yang tahu apa yang terjadi di kepala yang menjijikkan itu? 100 pikiran melintas di benak Sunni. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, situasinya tidak terlihat baik. Dia tidak ragu bahwa dia dan kedua bayangannya lebih dari cukup untuk membunuh pemulung, lagi pula, banyak kekejian yang rusak telah jatuh di tangannya. Tapi apakah mereka bisa membunuhnya dengan cukup cepat? Makhluk malang itu kuat dan sangat licin. Lawan seseorang yang bisa berteleportasi kemana-mana adalah mimpi buruk yang nyata. Terlambat, Sunni merasa kasihan pada semua bajingan malang yang telah dia bunuh di masa lalu. Mereka semua pasti mati karena frustrasi. Layani mereka dengan benar. Begitu Komando Angkatan Darat meledakkan bahan peledak di bawah kota, Sein mungkin akan mampu selamat dari kobaran api, seperti yang dikatakan Blood Wave. Nikmah dan Sunni juga memiliki kesempatan untuk melarikan diri tanpa cedera, jika mereka berhasil menemukan bayangan yang cukup dalam untuk melindungi mereka. Namun, tentaranya tidak mau. Mereka bukan orang suci, atau bahkan naik. Mereka juga tidak memiliki aspek yang mampu menyelamatkan mereka dari kehancuran. Belum lagi Luster terluka parah dan kehilangan banyak darah sebagai seorang yang bangkit, dia tidak akan langsung kehabisan darah, tetapi membawanya ke petugas medis. Atau lebih baik lagi menjadi penyembuh yang sebenarnya, adalah prioritas yang mendesak. Masalahnya adalah Sunni tidak yakin dengan kemampuannya untuk melindungi kelompok itu jika mereka memilih untuk mundur. Sekali lagi, musuh yang bisa melangkah menembus bayang-bayang terlalu gesit dan tidak dapat diprediksi, menjaga sekelompok target yang rentan dari iblis yang rusak yang dapat muncul kapan saja. Dari sisi manapun, adalah tugas yang berat. Brengsek, brengsek, tidak hanya bajingan itu mendapatkan sepotong dagingku, dia bahkan menjadi ancaman besar karenanya. Mereka tidak bisa tinggal dan melawan, dan mereka tidak bisa mundur. Apakah bajingan itu benar-benar tahu bahwa segala sesuatu di sekitar mereka akan meledak? Atau apakah dia hanya beruntung bisa menangkap Sunni pada saat yang paling buruk? Jika dia punya, itu keberuntungan. Si pemulung sedikit memiringkan kepalanya, seolah menantang Sunni untuk datang dan menjemputnya. Ujung pedangnya yang melengkung turun sedikit, siap untuk menyerang. Sunni memelototinya sejenak, lalu mengumpat diam-diam dan melontarkan perintah dari balik bahunya, nadanya tenang dan mantap. Kim, ambil Luster, naik ke atas kudaku, dan keluar dari sini. Dapatkan bantuannya. Selebihnya, mundur dengan berjalan kaki. Sein akan melindungimu. Luster, yang menatap kakinya yang hilang dengan ekspresi bingung, menatap suaranya dan bertanya dengan gemetar, apa, tentang dirimu, Kapten? Sunni menyeringai, aku akan menemani teman kita di sini. Jangan khawatir, aku tidak selamat dari Goliath dan Heart of Darkness untuk mati terhadap si malang kecil ini hari ini. Pergilah. Kim sudah menyeret pemuda itu menuju Nikmah, wajahnya pucat dan penuh tekad putus asa. Si pemulung melirik mereka, lalu balas menatap Sunni. Mulutnya terbuka, dan suara serak dan serak tiba-tiba keluar darinya, mati, hari ini. Si kecil, bajingan. Kemudian, suara megap-megap yang jelek menyerang telinga Sunni. Bajingan itu benar-benar tertawa. Sunni mengerutkan kening. Dia tidak peduli jika kekejian itu ingin mengejeknya, namun demikian, hatinya tiba-tiba menjadi dingin. Makhluk mimpi buruk yang mampu berbicara sangat jarang, dan semuanya sangat menakutkan. Dia bisa membuktikan fakta itu sendiri. Sunni sudah gelisah, tapi sekarang, kewaspadaannya berlipat ganda. Pemulung itu berbahaya. Bajingan kecil itu sudah tidak normal sejak awal. Dia mendapatkan kekuatan terlalu cepat, tumbuh terlalu eksplosif. Tentu saja, Antartika adalah tempat yang sempurna bagi makhluk seperti itu untuk melahap mayat monster yang kuat. Tapi tetap saja, intuisi Sunni memberitahunya bahwa melawan kekejian sendirian akan menjadi kesalahan yang mengerikan. Tapi dia tidak punya pilihan yang lebih baik. Dia mendesah dengan pasrah. Kurasa keberuntunganku baru saja selesai, benar-benar sial hari ini. Yang tersisa hanyalah Sunni, pemulung, dan bayang-bayang. Goliath, Heart of Darkness, berjuang kembali melalui makhluk mimpi buruk yang tak terbatas, dan sekarang ini. Sunni terluka, lelah, dan sengsara. Sedemikian rupa sehingga dia menjadi sedikit marah.
Baiklah, ayo lakukan ini, dasar sampah busuk. Ada makhluk mimpi buruk yang sangat baik di sini untuk melampiaskan amarahnya. Sunni sudah 2 kali gagal membunuh pemulung. Hari ini, takdir dengan murah hati memberinya kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaannya, dan dia tidak akan melepaskannya dari tangannya. Pemulung anehnya tidak masuk akal dalam pengejarannya yang dipicu oleh kebencian, mengikuti Sunni jauh-jauh dari LO49 melintasi pemandangan neraka di pusat Antartika. Nah, Sunni sendiri bisa jadi orang yang tidak masuk akal. Nyatanya, dia sangat lelah bersikap masuk akal sepanjang waktu. Cukup sudah, cahaya gelap dan sedikit gila menyala di matanya. Di belakangnya, Kim mendorong Luster ke punggung Nikmah, lalu melompat sendiri. Kuda hitam itu langsung melesat ke depan, bergerak melintasi jalan kosong dengan kecepatan luar biasa. Bele, Don, dan Samara mengikuti, dilindungi oleh Sein. Yang tersisa hanyalah Sunni, pemulung, dan bayang-bayang. Dan bertenton bahan peledak di suatu tempat di bawah kaki mereka. Kekejian hitam yang mengancam bergerak, mencoba menghilang ke dalam bayang-bayang, tetapi sebelum itu bisa, bayang-bayang di sekitarnya tiba-tiba melonjak, melesat ke depan seperti paku tajam. Paku-paku itu hancur melawan pelindung tulang makhluk itu, tapi itu memperlambatnya untuk sepersekian detik. Dan hanya itu yang dibutuhkan Sunni. Muncul dari kegelapan di depan pemulung, dia menendang dadanya. Dengan dentuman yang memekakkan telinga, makhluk itu terlempar ke belakang, tetapi berhasil mendarat dengan kakinya. Gading hitam itu bersiul, merobek udara, dan bertabrakan dengan batu giok putih Sin of Solace. Sunni merasakan tangannya gemetar akibat pukulan itu, dan tersenyum. Bagus, jangan mati terlalu mudah. Budak Bayangan bab 1043 Jatuhnya Falcon Scott, 61. Di jalan-jalan kota yang tertutup salju, dikelilingi reruntuhan bangunan yang runtuh dan sisa-sisa pertempuran yang hancur. Seorang pemuda dengan kulit pualam dan rambut oniks sedang melawan hantu yang terbuat dari bayangan dan kebencian. Yang satu mengenakan tunik sederhana dari sutra hitam yang indah, yang lainnya mengenakan baju besi hitam yang mengancam. Keduanya bergerak melalui reruntuhan seperti bayangan yang bergerak cepat. Sialan, hancurkan! Sunni bergidik saat dia membelokkan serangan ganas dari gading hitam misterius itu, merasakan dampaknya mengirimkan sentakan menyakitkan ke seluruh tubuhnya. Dan mengarahkan pedang musuh ke samping. Pada saat yang sama, dia maju menahan dan membanting sikunya ke dada pemulung. Makhluk itu didorong mundur, melepaskan Sin of Solace dari ikatannya. Pedang terkutuk itu langsung melesat ke depan, menebas sisi kekejian, pertahanan, serangan balik, dan tindak lanjut telah dieksekusi dengan sempurna. Mengalir satu sama lain seperti langkah gesit dari tentara anggun. Meski ringan dan cepat, mereka juga membawa kekuatan luar biasa dan niat memusnahkan. Namun, giok putih meluncur tanpa hasil dari pelindung tulang hitam, hampir tidak meninggalkan goresan di atasnya. Kamu terbuat dari apa, bajingan? Si pemulung, terlalu sombong. Kadang-kadang, melawannya seperti bertarung seperti udara ketika Sin of Solace menyerang retakan pada pelindung tulang, pemulung akan berubah menjadi bayangan. Membiarkan bilah batu giok melewatinya tanpa membahayakan. Di lain waktu, melawannya seperti melawan gunung yang tidak bisa dihancurkan, lempengan tulang hitam itu tampak sangat kebal, dan pukulan makhluk itu membawa beban yang hancur. Bahkan dibandingkan dengan makhluk rusak yang dihadapi Sunni, pemulung itu sangat kuat. Dia begitu kuat sehingga bahkan tidak masuk akal. Dosa penghiburan berasal dari sisa Ratu Giok, seorang tiran rusak yang sangat mengerikan, dan memiliki pesona yang menganugerahkannya dengan ketajaman yang tak tertandingi juga. Makhluk tak bisa dihancurkan macam apa yang dimakan goblin pendendam untuk bisa menahan ujungnya? Tampaknya seolah-olah ada orang-orang jenius yang tiada taranya bahkan di antara makhluk mimpi. Dan imp kecil Sunni yang menyedihkan telah gagal dibunuh beberapa bulan yang lalu kebetulan salah satu dari mereka. Hanya keberuntunganku. Sambil menggertakkan giginya, Sunni menguatkan dirinya dan menerima pukulan lain dari gading hitam itu. Luka tak berdarah lainnya muncul di tubuhnya, tidak ada yang cukup dalam untuk berbahaya, tetapi kerusakannya perlahan meningkat. Yang terburuk, dia benar-benar tertekan. Ada banyak cara bagi Sunni untuk membunuh iblis yang penuh kebencian itu. Misalnya, jika ketajaman Sin of Solace sendiri tidak cukup, dia bisa menambah kekuatan manifold pisau giok dengan bayangannya. Dia juga bisa mewujudkan bayangan liar, membentuk rantai, pedang, atau tentakel untuk menyerang dan menjerat pemulung. Dia bisa menggunakan shadow step untuk mengimbangi ogre terkutuk itu. Tapi dia dicegah melakukan hal-hal ini. Sunni tidak mampu menambah pedangnya, karena dia membutuhkan bayangan untuk menyamai kecepatan dan kekuatan iblis yang rusak, dan bahkan saat itu, pemulung lebih cepat dan lebih kuat. Dia tidak bisa seenaknya menggunakan manifestasi bayangan, karena cadangan esensinya hampir kosong. Hal yang sama berlaku untuk shadow step atau trik lain yang bisa dia lakukan saat itu juga. Bajingan itu tahu kapan harus menyerang. Dia hanya menunjukkan dirinya ketika Sunni berada pada kondisi terlemahnya, dan sekarang. Sunni terpaksa membela diri melawan makhluk mimpi buruk dari pangkat yang lebih tinggi sambil dirampok sebagian besar kekuatannya. Bahkan yang tersisa dilawan, karena pemulung memiliki yang sama. Sunni tidak bisa benar-benar menyalahkan kekejian karena membuat jebakan yang begitu jahat, karena memang begitulah cara dia sendiri membunuh banyak musuh yang kuat. Tidak masalah. Aku akan tetap membunuhmu. Kau akan mati bagaimanapun juga.
Mata Sunny terbakar amarah dingin saat dia melepaskan gagang Sin of Solace, beralih ke genggaman satu tangan. Great Giant itu memiliki panjang yang sama dengan pedang panjang, tetapi sangat ringan dan cepat. Meskipun tidak bisa meretas dan menebas dengan kekuatan ganas yang sama dengan pedang hitam pemulung, itu jauh lebih gesit dan serbaguna. Sunny dengan mulus beralih ke gaya bertarung yang lebih gesit dan pendiam, memanggil Cruel Sight ke tangannya yang bebas dalam bentuk kata pendek. Mantra pedang hantu pedang perak memungkinkannya untuk menjatuhkan target inkorporeal. Jadi, pemulung akan mendapat kejutan yang tidak menyenangkan saat berikutnya dia memilih untuk berubah menjadi bayangan. Jika ada satu keunggulan yang dimiliki Sunny, itu adalah keterampilan dan pengalamannya. Pemulung itu sangat kuat, licik dan memiliki keinginan yang benar-benar kejam, membunuh. Dia telah melahap banyak makhluk perkasa, dan tumbuh dengan kecepatan eksplosif. Bajingan itu sangat licik dan sangat cerdas, cukup untuk bertahan hidup dan bahkan berkembang di penggiling daging yang mengerikan di Chain of Nightmares. Tapi dia masih kekejian, dan masih muda pada saat itu. Serangannya cerdas dan kuat, tetapi juga kikuk dan kasar seperti pedang darurat yang dia gunakan, yang jelas dibuat dari gading monster yang mengerikan. Untuk saat ini, pemulung mampu menekan Sunny hanya karena waktu dan kekuatan fisiknya yang jauh lebih unggul. Tapi dia tidak berpengalaman seperti seorang pembunuh. Adapun dendam dan kekejaman, keduanya memiliki sekop mati. Segera setelah penglihatan kejam memanifestasikan dirinya, Sunny memblokir gading hitam dengan pedang giok dan kemudian menyerang dengan yang perak, mengarah ke siku lengan kanan keji itu, tidak peduli seberapa keras armor itu. Itu pasti lebih lemah di sendi untuk memungkinkan fleksibilitas yang cukup. Dan memang, ada celah di antara dua lempengan tulang di sana. Sebenarnya, Sunny tidak yakin apakah penglihatan kejam bisa memotong bahkan bagian yang lebih lemah dari pemulung. Namun, makhluk itu tidak mengetahui bahwa, seperti yang diharapkan, iblis jahat itu memilih untuk tidak mengambil risiko. Anehnya, kekuatan bayangan yang dia miliki lebih unggul dan lebih rendah dari Sunny, sampai saat ini, kekejian itu hanya menunjukkan kemampuan untuk menggunakan bentuk langkah bayangan. Kemampuan itu, bagaimanapun, lebih berbahaya daripada aslinya, memungkinkan makhluk itu tidak hanya berteleportasi dan berubah menjadi inkorporeal, tetapi bahkan secara selektif hanya mengubah sebagian dirinya menjadi bayangan. Maka, tubuh pemulung tetap sempurna, terus menekan Sunny dengan kekuatan yang mengerikan, sementara bagian tengah lengan kanannya menjadi seperti hantu dan tidak berwujud. Penglihatan kejam melewati siku kekejian tanpa menemui perlawanan apapun, bahkan tidak pernah menyentuh dagingnya. Namun, si pemulung tiba-tiba terhuyung-huyung dan mendesis kesakitan, menyebabkan seringai ganas muncul di wajah Sunny. Bilah perak itu mungkin tidak memotong daging makhluk itu, tapi itu memotong bayangannya. Yang sama dengan memotong jiwa seseorang. Rentang lengan iblis yang rusak langsung berubah menjadi daging dan tulang, tetapi kerusakan sudah terjadi. Menggunakan jeda sesaat dalam kesadaran pemulung, Sunny menerjang ke depan dan berselisih dengannya, mendorong mereka berdua ke tanah. Melawan bayangan yang licin, benar-benar mimpi buruk. Dia memiliki esensi yang jauh lebih sedikit, memberikan keuntungan vital bagi iblis yang penuh kebencian, tidak seperti Sunny, pemulung dapat menggunakan shadow step sebanyak yang dia inginkan. Menghindari serangan dan meluncurkan serangannya sendiri dari arah yang tidak terduga. Kekejian itu bahkan bisa lolos, jika dia mau. Namun, itu tidak akan bisa berbuat apa-apa jika Sunny mencengkeramnya dengan kedua tangannya sendiri. Saat keduanya menyentuh tanah, dia menggeram dan mencengkeram tenggorokan pemulung, menyempitkannya dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan paduan lapis baja. Mata Sunny bersinar dengan kegembiraan yang gelap dan jahat. Jika dia tidak bisa mematahkan baju zirah bajingan itu, dia hanya akan mencekiknya. Kebanyakan makhluk mimpi buruk masih harus bernafas. Bahkan jika pemulung tidak melakukannya, leher yang patah pasti akan menyelesaikan sesuatu. Anehnya pas, sebenarnya, Sunny telah membunuh kekejian pertamanya dengan mencekiknya dengan rantai. Dan sekarang, dia juga akan memeras kehidupan iblis yang rusak ini. Budak Bayangan Bab 1044 Jatuhnya Falcon Scott, 62. Mati. Sunny terus berusaha mencekik pemulung dalam pembalikan yang aneh dari pertemuan mereka sebelumnya. Wajahnya berkerut menjadi geraman binatang, dan matanya terbakar dengan haus darah yang tak terlukiskan. Pemulung, bagaimanapun, tidak mudah dibunuh. Pada awalnya, dia tampak panik dan mencoba membuang Sunny dari dirinya sendiri, tetapi setelah menyadari bahwa menyingkirkan manusia kecil itu tidak mungkin, kekejian itu menjadi tenang. Menatapnya dengan kebencian yang membara, dan mencoba menikamnya kembali dengan gading hitam. Ujung pedang mentah itu menggigit sutra senja tanpa anugerah, dan gagal menembusnya. Sunny tertawa saking senangnya. Cobalah lebih keras, bajingan. Pemulung berkewajiban. Menjatuhkan gadingnya, dia mencengkeram keras Sunny, dan, alih-alih mencoba mendorongnya, malah menariknya ke bawah. Keduanya tiba-tiba bertatap muka. Omong kosong. Garis bergerigi yang membelah helm keji itu terbuka, dan taring tajam yang tak terhitung jumlahnya langsung tenggelam ke pipi Sunny. Menyadari bahwa wajahnya sebentar lagi akan digigit, Sunny melepaskan leher iblis itu dan memberikan pukulan ganas ke ulu hatinya. Kemudian, dia meraih rahang makhluk itu, mendorongnya terbuka beberapa milimeter, dan terhuyung ke belakang. The Scavenger sekali lagi mengeluarkan tawa serak dan penuh kebencian, giginya berlumuran darah Sunny.
Sunni mendarat dengan canggung di punggungnya dan meraih pipinya. Sisi kanan wajahnya sobek, tapi setidaknya dia tidak kehilangan mata. Sedihnya, dia sudah tahu bahwa gigi pemulung itu diracuni. Kamu bajingan yang mengerikan. Meraih Sin of Solace, Sunni menerjang ke depan untuk menjatuhkan iblis itu sebelum dia berdiri. Namun, makhluk itu malah berubah menjadi bayangan, mencoba melarikan diri dan kemudian meluncurkan serangan mendadak dari arah yang acak. Tidak secepat itu, tanpa pernah melambat, Sunni juga terjun ke dalam bayang-bayang. Di alam gelap bayang-bayang, sosok tak berbentuk yang merupakan pemulung dengan cepat terbang menjauh, dan sosok tak berbentuk yang dikejar Sunni. Semua area yang ditinggalkan diselimuti kegelapan, sehingga mereka dapat melakukan perjalanan sejauh yang mereka inginkan, tanpa hambatan. The Scavenger sebagai makhluk bayangan dari Corrupted Rank, di sini, dia sangat besar dan mengerikan, lebih dari Sunni. Namun, Sunni memiliki keunggulan absolut. Dia telah bertarung sebagai bayangan sebelumnya, beberapa kali, dan selalu tak berdaya. Tapi Sunni hanyalah anak bayangan saat itu. Sekarang, dia adalah tuan mereka. Dia telah memperoleh banyak wawasan dalam membentuk bayangan berkat Shadow Control, Shadow Manifestation, dan terutama terobosannya baru-baru ini, yang dia putuskan untuk diberi nama Shadow Shell. Dan karena dia saat ini adalah bayangan juga. Mendekati Scavenger yang melarikan diri, Sunni menginginkan tubuhnya yang tak berbentuk untuk berubah. Seketika, ia memiliki 4 lengan yang panjang dan kuat. Kemudian, cakar tajam tumbuh dari jari-jarinya. Mengetahui bahwa dia tidak memiliki banyak esensi yang tersisa, dan dengan demikian tidak akan bisa bertahan lama dalam bayangan, Sunni tidak membuang waktu dan merobek kekejian tak berbentuk. Seketika, seolah-olah ratapan kesakitan tanpa suara menyebar melalui ruang gelap. Pemulung tampak terkejut sekaligus sedih dengan fakta bahwa Sunni mampu menyakitinya di dunia ini, yang pasti dia anggap benar-benar aman sebelumnya. Ketakutan, dia mencoba untuk melawan, meluncurkan serangannya sendiri yang kuat namun canggung. Rasa sakit yang familiar dan memuakkan karena jiwanya rusak merasuki indera Sunni. Dia juga mengalami beberapa kerusakan, tapi tidak sebanyak goblin terkutuk itu. Sebagian karena pukulan makhluk itu belum sempurna dan kasar, dan sebagian lagi karena jiwanya dilindungi oleh cangkang marmer. The Scavenger menyadari bahwa perjuangannya juga tidak berpengaruh. Melarikan diri dari cakar kejam Sunni, dia langsung lolos dari bayang-bayang dan muncul ke dunia atas. Mereka berguling melewati reruntuhan, bertukar serangkaian pukulan. Sunni menerima beberapa luka lagi, tapi iblis yang penuh kebencian itu, armornya masih tidak bisa ditembus seperti sebelumnya. Terkutuklah kamu, apa yang harus aku lakukan agar kamu akhirnya mati? Sialan, marah, Sunni meraih ogre yang menjulang tinggi dan menghancurkan dinding sebuah bangunan, menggunakan tubuh makhluk itu sebagai pendobrak. Tentu saja, itu tidak akan ada gunanya. Iblis yang rusak bisa menabrak gunung, dan masih berjalan pergi tanpa lebih dari beberapa memar. Di belakang tembok, ada lereng puing-puing yang hangus. Mereka jatuh, berakhir di lubang yang dangkal. Pada titik tertentu, Sunni kehilangan pedangnya, dan makhluk itu kehilangan pedang hitamnya. Keduanya saling menatap sejenak, keduanya penuh amarah yang mematikan. Namun, kemudian, tatapan si pemulung sedikit berubah. Wajah Sunni juga berubah. Itu karena dia merasakan sedikit getaran menyebar melalui tanah di bawah mereka. Matanya melebar. Neraka. Pemulung, terlepas dari semua kecerdasannya yang tajam, benar-benar terlalu naif. Ledakan itu tidak terjadi pada pukul 9:09 menyakiti iblis yang rusak. Namun, makhluk itu tidak mengetahuinya. Dia baru saja mendapatkan kesadaran penuh di depannya. Iblis yang babak belur tiba-tiba mundur, mencoba melarikan diri ke dalam bayang-bayang sekali lagi. Kali ini, dia hanya akan mengedipkan mata alih-alih melakukan perjalanan melalui dunia gelap. Tapi Sunni punya rencana lain. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Meraih tulang kering kekejian itu, dia menyeretnya kembali, dan kemudian menekan bajingan itu ke tanah. Serangkaian pukulan menyakitkan menghujani tubuh Sunni yang sudah terpotong dan terluka, tapi dia hanya memegang ogre lebih erat. Apa kamu takut mati? Ayo mati bersama. Pemulung, terlepas dari semua kecerdasannya yang tajam, benar-benar terlalu naif. Ledakan itu tidak akan melukai iblis yang rusak, namun, makhluk itu tidak mengetahuinya. Lagi pula, dia baru mendapatkan perasaan penuh beberapa bulan yang lalu. Sunni tertawa, lalu menggunakan semua kecuali beberapa tetes esensinya yang tersisa untuk memanggil bayang-bayang. Mereka melonjak maju, membungkus mereka berdua dalam sebuah bola. Kemudian, lebih banyak bayangan muncul, menciptakan lapisan kedua di sekitar telur hitam, lalu lapisan ketiga. Sunni bisa mencoba melarikan diri dari ledakan itu dengan berubah menjadi inkorporeal, namun, harus ada bayangan baginya untuk tetap dalam keadaan itu. Setelah seluruh area ini meledak berkeping-keping, semuanya akan dibanjiri cahaya. Bayangan akan dibuang, dan dia akan terlempar kembali ke dunia material. Jadi, dia menciptakan telur ini, menjebak mereka berdua di dalamnya. Mungkin itu bahkan cukup kokoh untuk melawan. Celaka, dengan satu atau lain cara kamu akan mati hari ini. Dia terus memegang pemulung dan memukulnya dengan tangannya yang bebas. Rasakan kulit di buku-buku jarinya terbelah meski diperkuat oleh cangkang marmer. Pelindung tulang dari kekejian, bagaimanapun, menolak untuk retak. The Scavenger melawan dengan putus asa juga. Mereka dikelilingi oleh kegelapan, dunia luar tersembunyi oleh dinding bola hitam.
Itulah sebabnya Sunny tidak melihat rampat protokol mulai berlaku untuk melenyapkan sebagian besar kota, sisa-sisa tembok, dan ladang pembantaian di luar. Namun, dia merasakannya. Budak bayangan bab 1045 jatuhnya Falcon Scott, 63. Di terowongan di bawah bagian kota yang terbengkalai dan medan pembunuhan yang luas di luar tembok yang hancur. Bahan peledak yang tak terhitung jumlahnya secara bersamaan menerima sinyal untuk meledak. Untuk mencegah campur tangan guides di dekat paparan protokol bumi hangus, semuanya terhubung ke jaringan labirin dengan kabel sederhana namun andal. Meskipun sinyal melewati kabel dengan kecepatan astronomi, masih sedikit tertunda antara ledakan bahan peledak yang paling dekat dengan benteng garis pertahanan kedua dan yang paling jauh darinya. Pertama, dari jauh, tampak seolah-olah riak menyebar melalui tanah, bergerak keluar. Itu berguling melalui jalan-jalan kota yang hancur, dengan air mancur debu yang tak terhitung banyak menyembur di antara puing-puing. Beberapa bangunan yang bertahan dari pertempuran keras mulai runtuh, beberapa tampaknya telah hancur berkeping-keping. Pelopor gerombolan Nigma Creatures telah memasuki kota, berpacu melalui jalan-jalan ini. Mereka bertemu riak terlebih dahulu dan terlempar ke tanah. Kemudian, riak mencapai dinding yang habis terbakar, menghancurkan lebih banyak lagi bagiannya. Masa paduan baru saja mulai jatuh, dikelilingi oleh erangan memekakkan telinga dari logam yang robek. Pada saat riak bergerak melewati mayat pegunungan Titan yang tewas di lapangan di luar dan kelelahan sendiri. Sekarang, seluruh gerombolan telah dikelilingi oleh kehancuran zona. Semua itu tidak lebih dari beberapa detik. Untuk sesaat, semuanya masih. Dan kemudian, tanah mulai runtuh. Petak bumi yang luas beberapa kilometer perlahan mulai runtuh, seolah membentuk kawah raksasa. Sekarang setelah benar-benar terlepas, tidak ada bangunan yang bertahan. Semuanya roboh dan hancur, dimakan oleh tanah longsor yang sangat besar. Sisa-sisa tembok kota juga hancur total. Namun, kehancuran yang sebenarnya belum datang. Saat masa tanah yang tak terbayangkan tenggelam, tampaknya telah mencapai titik keseimbangan yang aneh, dan kemudian tiba-tiba meledak ke atas dalam kobaran api yang dahsyat. Seolah-olah gelembung raksasa membengkak dari bawahnya, dan kemudian meledak, melepaskan pilar api raksasa ke langit musim dingin yang dingin. Untuk sewaktu-waktu, malam berubah cerah seperti siang hari. Kemudian, gemuruh ledakan menyapu dunia, membuat langit sendiri bergetar. Awan debu dan puing-puing yang mengepul naik tinggi ke udara, menutupi lautan api yang menyembur dari bawah tanah. Ledakan mengerikan kedua bergema ketika gudang amunisi tersebar di area pementasan di bawah tembok diledakkan di bawah serangan panas, kekuatan gegar otak. Unggahan bab ini pertama kali di Novelus. Tolong dukung situs saya. Dan tekanan. Gerombolan makhluk mimpi buruk dikonsumsi oleh malapetaka yang melenyapkan. Yang terlemah langsung terbunuh, sedangkan yang lebih kuat terluka parah dan terbakar. Hanya yang terkuat yang berhasil selamat dari kebakaran awal tanpa cedera. Dalam waktu kurang dari 1 menit, area raksasa benar-benar hancur, berubah menjadi lubang api pijar, batuan cair, dan logam cair. Pemandangan yang mengerikan dari semua itu, sampai dunia menjadi tertutup oleh debu, sangat menakjubkan dan mengerikan. Para prajurit yang berdiri di benteng telah lama jatuh dan menutupi telinga mereka, tetapi bahkan kemudian, mereka dapat merasakan kehancuran yang mengerikan melalui getaran hebat di bumi. Sunny, bagaimanapun, memiliki kursi baris pertama untuk ledakan dahsyat itu. Bagaimanapun, dia terjebak di tengah-tengahnya. Mati, bajingan. Terperangkap di dalam bola bayangan, dia menahan pemulung sambil memukulnya dengan tinjunya. Setiap pukulannya akan cukup kuat untuk benar-benar menghancurkan APC lapis baja seperti badak, tetapi pelindung tulang hitam dari iblis bayangan menolak untuk dihancurkan. Semakin lama bertahan, semakin dia menjadi marah. Mati saja, sial. Lingkup kegelapan di sekitar mereka tiba-tiba bergetar, naik sebentar, lalu jatuh ke bawah. Getaran hebat mengalir melalui dindingnya, dan tiba-tiba naik menjadi turun, sepertinya telur bayangan itu berguling dan terlempar. Sunny, yang berada di atas scavenger yang melawan dengan sengit, mendapati dirinya jatuh sesaat. Dia menabrak atap bola, dan sesaat kemudian, raksasa yang penuh kebencian itu jatuh, juga, mendarat di telur bayangan terbalik sekali lagi sepersekian detik kemudian, lalu lagi, dan lagi, dan lagi. Dia, tinju besar terhubung dengan sisi kepala Sunny, membuatnya melihat bintang. Kutukan. Itu. Namun, kekejian itu tidak dapat menekan keunggulannya, karena telur bayangan itu terbalik sekali lagi sepersekian detik kemudian, lalu lagi, dan lagi. Mereka berdua terlempar ke dalam bola, memantul dari dindingnya seperti bola karet. Sunny hampir langsung menyerah untuk mencoba memahami di mana naik dan turunnya. Dan hanya berkonsentrasi untuk berpegangan pada pemulung, begitu dia melepaskannya, makhluk itu akan bisa lolos melalui shadow step. Tapi selama dia tidak melepaskannya, dia bisa terus mencoba dan membunuh orang malang itu. Mati. Tepat ketika dia akan memberikan pukulan lain, rasa sakit yang tajam menusuk bahunya. Pemulung yang bingung akhirnya menyerah untuk mencoba membebaskan dirinya dari manusia gila itu, dan juga mencoba untuk menemuinya pukulan demi pukulan, sebagai gantinya. Dia secara naluriah mundur ke apa yang paling dia tahu. Merobek benda-benda dengan giginya. Lepaskan aku. Dasar sampah busuk. Sunny sudah memiliki racun yang mengalir melalui pembuluh darahnya, tapi sekarang, ada lebih banyak lagi. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, dunia tiba-tiba berguncang.
Dan gelombang kejut yang ganas menyebar melalui bola. Rasanya seolah-olah semua organnya telah berpindah tempat. Tapi getaran berikutnya jauh lebih dahsyat. Sunni mengira dia pingsan sesaat, tapi mungkin tidak. Dia menggeram dan menggunakan kedua tangannya untuk meraih pemulung, takut kehilangan cengkeramannya. Tanpa tangan bebas untuk terus memukul makhluk itu, dia kemudian melanjutkan untuk menyundul bajingan itu dengan seluruh kekuatannya. Akhirnya, Sunni merasakan sesuatu retak di bawah serangannya. Namun, itu mungkin hidungnya sendiri, sulit untuk mengatakannya. Dunia bergetar, terbakar, dan terdiri dari rasa sakit. Setelah benar-benar mengamuk, Sunni tidak memedulikannya dan terus menggunakan semua yang dimilikinya untuk menghancurkan pemulung terkutuk, sementara pemulung terus menggigit dan mencabik-cabik dagingnya dengan taring tajam. Armor makhluk itu tidak akan hancur, tetapi tubuh manusia juga tidak. Nyatanya, kulitnya lebih keras dari kulit kebanyakan kekejian yang dimakan iblis di masa lalu, sementara tulangnya 10 kali lebih keras dari itu. Manusia konyol macam apa itu? Udara di dalam bola diselimuti oleh panas yang tak tertahankan, dan sepertinya dindingnya mulai bersinar merah kusam. Kemudian, sebuah retakan muncul di permukaan hitam. Dikonsumsi oleh haus darah yang tak terbatas, keduanya terus bertarung. Budak bayangan bab 1046 jatuhnya Falcon Scott, 64. Pada titik tertentu, Sunni harus mengakui bahwa dia tidak akan merusak baju besi pemulung. Tetapi dia masih terus memberikan rentetan pukulan ganas ke makhluk yang dibenci itu, dia menolak untuk percaya bahwa iblis itu telah berakhir di dalam. Tidak peduli seberapa keras cangkangnya, kekuatan yang cukup untuk mengubah segala sesuatu yang dilindungi menjadi bubur berdarah. Dia sendiri menderita kelemahan yang sama, setelah semua. Tapi tidak peduli berapa banyak dia menyerang ogre terkutuk itu, pemulung tampaknya tidak terlalu terganggu olehnya. Sialan, putus asa dan marah, Sunni mencengkeram hukum makhluk itu dengan satu tangan, dan menggunakan tangan lainnya untuk menyempitkan lengan keji itu. Kemudian, dia membuka mulutnya, dan menggigit daging pemulung itu sendiri. Mungkin Sunni beruntung, atau mungkin pelindung tulang di tempat itu benar-benar telah dilemahkan oleh serangan sebelumnya. Terlepas dari itu, dia akhirnya merasakan sesuatu menyerah, dan kemudian merasakan rasa busuk yang menjijikkan di lidahnya. Itu adalah darah pemulung. Sunni tidak pernah merasakan sesuatu yang lebih manis sepanjang hidupnya. Merasakan makhluk itu bergidik dan dengan panik mencoba mendorongnya menjauh, dia menekan giginya lebih dalam dengan kegembiraan yang jahat, dan kemudian mencabik-cabik sepotong daging. Sunni memuntahkannya dan menyeringai, lalu langsung menyesalinya ketika sebuah kepalan besar melesat ke depan dan memukulnya dengan kekuatan yang mengerikan. Sunni terlempar ke belakang, dan pada saat yang sama, bola hitam itu akhirnya pecah. Ketiga lapisan bayangan pelindung telah rusak total, dan sekarang mencapai batasnya. Jaring retakan menyebar melalui telur, dan kemudian runtuh menjadi banyak pecahan, membuat Sunni dan pemulung terkena panas yang mengerikan dan cahaya yang menyilaukan. Omong kosong, dunia bergetar untuk terakhir kalinya. Dunia, panas, tapi setidaknya akhirnya berhenti berputar. Sunni mendapati dirinya menatap kabut jingga yang berpendar. Kabutnya cantik, dan berbau api. Kurasa aku terbakar. Dia mengangkat kepalanya, dan melihat api menjilati kakinya. Untungnya, ketahanan unsurnya cukup tinggi untuk melawan mereka. The Graceless Dust juga tidak terpengaruh oleh mereka sama sekali. Sutra hitam itu sangat keren. Benar, kabut oranye hanyalah debu yang diterangi oleh lautan api. Sunni sedang berbaring di tanah, dikelilingi puing-puing dan puing-puing. Beberapa di antaranya berpijar, dan ada genangan logam yang meleleh di sana-sini. Itu tampak seperti pemandangan dari neraka yang berapi-api. Dia sakit di sekujur tubuhnya, dan anehnya dia sulit bernafas, tapi dia masih hidup. Sambil mengerang, Sunni perlahan duduk, lalu berdiri dengan terhuyung-huyung. Dia merasa tidak enak badan. Dia sangat kelelahan, terluka parah, dan diracuni di atas itu. Adapun pemulung, Sunni melihat sekeliling dan menggertakkan giginya. Jangan bilang bajingan itu kabur lagi. Dia membiarkan indera bayangannya menyebar keluar, lalu tersenyum. Terlatih-tatih, dia mengitari tumpukan puing yang terbakar dan berhenti di dekat tepi kesan yang dalam di tanah. Kesannya sekitar 3 meter, dan memiliki kemiringan yang hampir vertikal. Di bagian bawahnya, pemulung terjebak di bawah pecahan logam paduan raksasa. Makhluk itu tampak sedikit linglung, tetapi sebaliknya tidak terluka. Nyatanya, kekejian itu sudah berusaha mengangkat paduan yang mengerang di bawah tekanan. Dia tidak bisa melarikan diri ke dalam bayang-bayang, karena segala sesuatu di sekitar mereka terang benderang oleh api dan kabut yang bersinar. Tidak ada bayangan yang cukup besar untuk dimasuki iblis. Untuk saat ini, makhluk itu tidak berdaya. Masalahnya adalah Sunni tidak punya kekuatan tersisa untuk bertarung. Bahkan ketika dia mampu, semua usahanya gagal menembus baju besi pemulung yang tak tertembus. Yang berhasil dia lakukan hanyalah membuat makhluk itu berdarah sedikit dengan menggigitnya. Dan dia hanya memiliki beberapa tetes esensi yang tersisa. Segera, bajingan terkutuk itu akan membebaskan dirinya dan melarikan diri atau bahkan mungkin menyerang Sunni, yang hampir tidak bisa berdiri, dan menghabisinya. Sunni benar-benar menemui jalan buntu. Dia menggosok wajahnya, menatap scavenger yang berjuang untuk beberapa saat, dan kemudian menggunakan tetes terakhir dari esensinya untuk memanggil pembebasan. Dengan kekuatan iblis yang rusak, singkirkan sepotong pukul 820 paduan,
Tidak peduli seberapa berat, seharusnya tidak menjadi masalah, tapi memori. Makhluk itu menatap Sunny dengan kebencian, lalu menggandakan usahanya untuk membebaskan diri. Dengan kekuatan iblis yang rusak, menyingkirkan sepotong paduan, tidak peduli seberapa beratnya, seharusnya tidak menjadi masalah, tapi pemulung juga bingung dan lelah. Selain itu, dia sangat lemah karena jiwanya dicabik oleh cakar Sunny. Butuh waktu sekitar selusin detik baginya untuk melarikan diri, setidaknya. Namun, iblis itu tampak sedikit rileks, ketika dia menyadari bahwa memori yang dipanggil musuhnya bukanlah pedang atau busur, sebaliknya, itu adalah peti paduan yang tampaknya tidak mencolok. Sunny menghela napas, lalu tersenyum dingin. Ini, bajingan, makan ini. Dengan itu, dia membuka tutup Covetus cover dan menendangnya, melempar peti itu ke samping. Serbuan kumbang hitam kecil mengalir ke dalam lubang yang dalam dari kotak hitam tak berdasar di mulut cover. Mereka mendarat di pemulung, langsung menggigit pelindung tulang. Di mana senjata Sunny gagal, rahang tajam dari hama gelap juga tidak efektif. Namun, ada ribuan yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak semua tubuh menjulang keji itu ditutupi oleh baju besi. Ada retakan, ada celah, ada cara untuk masuk. Iblis itu dengan panik mencoba melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Sosoknya ditutupi oleh karpet kumbang yang merayap, dan kemudian dia terkubur seluruhnya di bawah massa mereka. Semakin banyak hama mengalir dari Covetus cover, sampai lubang itu terisi hampir sampai penuh. Tidak ada jejak pemulung yang tersisa di bawah massa makhluk kecil yang mendidih. Sunny mundur selangkah, lalu menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia mengeluarkan tawa yang aneh dan bergetar. Saya melakukannya. Tawa Sunny semakin keras. Ada apa denganku dan makhluk bayangan, setiap kali aku bertarung, aku didorong ke ujung kegilaan. Dan kemudian sedikit melewatinya. Saat dia tertawa, mantra itu tiba-tiba berbisik ke telinganya, kamu telah membunuh iblis yang rusak. Dia sangat terkejut sehingga dia bahkan melewatkan babak selanjutnya. Apa? Bayanganmu semakin kuat. Seketika, Sunny merasakan banjir pecahan bayangan mengalir ke dalam jiwanya puluhan, atau bahkan ratusan kali lebih banyak dari yang seharusnya dia terima karena membunuh iblis yang rusak. Saat matanya membelalak, mantra berbicara sekali lagi, kamu telah menerima Eko. Budak bayangan bab 1047 jatuhnya Falcon Scott, 65. Pertempuran telah berakhir. Setidaknya sudah berakhir untuk para irregular. Prajurit baru yang ditarik dari bagian lain tembok masih bertahan di benteng garis pertahanan kedua. Tetapi dengan Heart of Darkness dan Goliath hancur, dan gerombolan makhluk mimpi buruk yang tak terbatas dihancurkan oleh ledakan raksasa, pengepungan berkurang ke aliran kekacauan biasa. Pertempuran skala kecil. Tulang punggung penyerangan telah patah. Falcon Scott telah menghadapi pertempuran yang paling mengerikan dan bertahan. Sebagian besar wilayah selatan kota hancur seluruhnya, disempurnakan oleh kawah raksasa. Bangunan-bangunannya hilang, dan bentangan panjang tembok besar juga hilang. Bahkan sebagian besar medan pembunuhan di luar terhapus dari keberadaannya, dengan hanya mayat batu yang dimusnahkan tinggi dari Titan yang terbunuh yang masih utuh. Itu hanya tergeletak di lereng kawah seperti tumpukan puing seukuran gunung, isi hati para prajurit yang melihatnya dengan gembira. Dengan runtuhnya tembok, mempertahankan kota menjadi lebih sulit. Namun, kawah tersebut membentuk penghalang alaminya sendiri, meskipun benteng kedua tidak mencapai batas atau kelelahan itu. Mereka masih memberi Angkatan Darat Pertama kesempatan untuk menahan serangan makhluk mimpi buruk. Lebih dari itu, 4 dari 5 ancaman paling buruk terhadap ibu pengepungan kota sekarang telah diberantas. The Devouring Cloud, Terror LO49, Heart of Darkness, dan Goliath terlepas dari harga yang harus dibayar pasukan pertama, mereka sudah mati. Sekarang, hanya kengerian terkuat yang tersisa. Titan yang rusak, binatang musim dingin. Tapi itu ditahan oleh Sky Tide dari klan White Feather, jadi. Untuk pertama kalinya sejak pengepungan dimulai, orang-orang Falcon Scott merasa penuh harapan. Mereka juga terguncang dan ketakutan, tetapi dengan jutaan pengungsi yang tak terhitung jumlahnya telah dievakuasi, dan begitu banyak kekejian yang dibunuh. Tidak mungkin lagi membayangkan akhir dari perselingkuhan berdarah ini. Falcon Scott hanya harus bertahan beberapa hari lagi. Api hantu Aurora menyala di atas kota yang porak-poranda, dan bulan telah menyembunyikan dirinya dalam kegelapan langit malam yang dingin. Sunny sedang duduk di ruang konferensi kompleks pemerintah yang sudah dikenalnya. Sebaliknya, dia tergeletak di kursi, menatap langit-langit dengan ekspresi terpisah. Kulitnya telah sembuh, berubah menjadi lukisan memar hitam yang nyata, tetapi kerusakan internal tetap ada. Bahkan dengan kecepatan penyembuhannya yang luar biasa, dia masih merasa sangat terluka. Itu karena dia pemulung telah melakukan banyak hal padanya, terutama menjelang akhir bentrokan pembunuhan mereka. Namun demikian, iblis yang penuh kebencian itu sudah mati, dan Sunny tidak. Dia bahkan telah menerima Eko, dan sejumlah besar pecahan bayangan. Tanpa diduga, mantra telah memilih untuk menghitung kumbang hitam, yang bukan makhluk hidup, sebagai senjatanya. Oleh karena itu, setelah makhluk mengerikan itu melahap pemulung, Sunny menghadiahi Sunny atas pembunuhan itu. Dia saat ini sedang melihat Rune dengan mata kusam. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Dua rangkaian simbol yang berkilauan menjadi pusat perhatiannya. Fragmen bayangan, 3857/4000. Dan, Gema, Ravenous Fiend. The Scavenger, Ravenous Fiend adalah kekejian yang aneh.
Dia jelas telah mengasumsikan beberapa kualitas makhluk bayangan, tetapi tidak semuanya. Kalau tidak, bajingan itu akan berubah menjadi bayangan, bukan gema. Atau mungkin masalahnya adalah jiwa pemulung rusak. Dan dengan demikian tidak cocok untuk langsung menjadi bayangan bagaimanapun juga, sebagai hasilnya, Sunny telah menerima hampir 800 fragmen bayangan untuk membunuh kekejian. Serta gema transenden. The Ravenous Fiend adalah makhluk mimpi buruk tingkat atas, seorang jenius yang tak tertandingi dari kekejian, jadi mengubahnya menjadi bayangan adalah keputusan yang mudah. Memiliki dua bayangan transenden juga akan menjadi dorongan luar biasa bagi kekuatan Sunny. Namun, ada dua masalah. Yang pertama adalah Echo itu sendiri. Ketika Sunny memanggilnya di Laut Jiwa, dia mengira akan melihat ogre yang menjulang tinggi yang mengenakan pelindung tulang yang tidak bisa dipatahkan. Tapi yang muncul malah gremlin kecil yang menyedihkan. The Ravenous Fiend sama sekali bukan iblis, itu adalah imp, paling banter. Imp itu masih iblis transenden, tapi lemah di luar kepercayaan. Kekuatan sejatinya terletak pada kemampuan yang agak gila untuk tumbuh lebih kuat dan memperoleh sifat baru dengan melahap berbagai makhluk atau benda. Dia juga memiliki beberapa atribut yang sangat mengejutkan dan kuat. Jika Sunny dengan hati-hati memilih makanan yang kaya untuk bajingan kecil itu, pada waktunya, itu berpotensi menjadi sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada sebelumnya setelah melahap sampah secara acak di pusat Antartika. Tapi itu hanya akan terjadi di masa depan, dan saat ini, mengubah Echo menjadi bayangan akan menelan biaya tidak kurang dari 300 fragmen bayangan. 300 fragmen bukanlah jumlah yang terlalu besar, kecuali dia hampir menjadi seorang tiran sekarang. Mengabaikan rune, Sunny menghela nafas. Nanti. Sekarang bukan waktu yang tepat. Memang, itu bukan saat yang tepat dalam lebih dari satu pengertian. Tiba-tiba teringat akan sesuatu, Sunny dengan muram melihat sekeliling. Hanya ada dua orang di ruang konferensi, dirinya dan Master Jet. Kursi Inter kosong. Itu karena musim dingin sudah mati. Dia telah mati saat menahan gerombolan Nigma Creature, ketika bagian tembok di bawah kelompoknya runtuh. Sejumlah besar orang telah meninggal hari itu. Ribuan tentara duniawi telah tewas, dan dari 700 yang bangkit, hanya sekitar 200 yang selamat. Inter dan irregularnya juga telah musnah. Bahkan kelompok Soul Reaper sendiri telah dihancurkan, meninggalkan dia satu-satunya yang selamat. Sunny menatap kursi kosong itu, merasakan sakit yang tumpul di hatinya. Musim dingin keduanya belum lama saling kenal, tapi ada ikatan di antara mereka. Dia sangat menyukai guru yang kurang ajar itu. Dan sekarang, dia pergi begitu saja, dan dia bahkan belum mendapat kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal. Semuanya hilang, Randall, Jesse, Davis, Dale, dan sekarang Inter juga. Dia masih ingat dengan jelas pertemuan pertama mereka, ketika First Irregular Company secara resmi didirikan. Beberapa bulan kemudian, hanya tersisa Sunny dan Master Jet. Dari 42 irregular yang bangkit, hanya tersisa 4 Bele, Don, Samara, dan Kim. Luster juga hidup, tapi baginya, perang kemungkinan besar sudah berakhir. Sialan semuanya, Sunny mempelajari ruangan kosong itu, emosi yang aneh, gelap, dan membara muncul di dadanya. Apa gunanya? Apa gunanya semua itu? Soul Reaper dan dia seharusnya mengadakan rapat strategi sekarang, tapi tidak ada yang benar-benar bisa mereka diskusikan. Setelah beberapa lama terdiam, Jet tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berdiri, tanpa sengaja membuat kursinya terlempar ke dinding. Dia menatapnya dengan bingung, lalu mengutuk. Kita hanya membuang-buang waktu di sini. Beristirahatlah, Sunny, kau berhak istirahat. Dewa, kita semua. Dengan itu, Jet mengambil kursi, meletakkannya di dekat meja konferensi, dan keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sunny ditinggalkan sendirian di ruangan kosong itu. Dia tetap tidak bergerak untuk beberapa saat, lalu menghela nafas dan berdiri. Kurang dari seminggu lagi, sekarang. Kita semua akan bisa beristirahat, segera. Budak Bayangan bab 1048 jatuhnya Falcon Scott, 66. Sunny meninggalkan kompleks bawah tanah, menghirup udara musim dingin yang dingin, dan terlatih-tatih menuju rumah sakit terdekat militer. Perjalanannya tidak terlalu lama, jadi dia mencapainya dalam waktu 10 menit. Bele, Don, dan Samara berada di gedung depan, begitu pula Abomination, Echo tergeletak di tanah, melindungi mereka dari angin dengan tubuhnya yang besar. Anjing itu tidak berpartisipasi dalam pertempuran baru-baru ini, karena akan dihancurkan terlalu cepat oleh kumbang hitam. Namun, itu sangat membantu kelompok dalam 2 minggu terakhir. Aneh, di masa lalu, Abomination kebanyakan mengabaikan Quentin's Echo, Blackie, yang biasa mengikuti binatang yang lebih besar itu berkeliling. Tapi sekarang setelah Blackie pergi, anjing mengerikan itu selalu tampak agak sedih. Menghindarkan tatapan sedih dari Echo, Sunny mendekati prajuritnya. Wali kota, Dewa, kamu terlihat mengerikan. Bele menyeringai, menyembunyikan sedikit kesedihan yang membekas di matanya. Sunny juga menerapkan senyum. Kamu seharusnya melihat orang lain, tapi kamu tidak bisa. Aku membunuh orang lain. Itu menghasilkan beberapa tawa. Sunny juga ikut terkekeh. Ngomong-ngomong, bawa aku ke Luster, dia sudah bangun kan? Mereka mengangguk. Don dan Samara tetap berada di luar, sementara Bele mengantarnya ke rumah sakit. Dia bangun kira-kira 1 jam yang lalu. Kupikir dia dalam semangat yang baik, mengingat. Itu mungkin karena obat penghilang rasa sakit.
Mereka berjalan melewati koridor putih, yang semuanya penuh sesak dengan tempat tidur rumah sakit. Tak terhitung banyaknya tentara yang cacat dan terluka terbaring di atas mereka, beberapa terjaga, beberapa untungnya tidak sadarkan diri. Udara dipenuhi dengan bau darah yang memuakkan, daging yang terbakar, kesengsaraan, dan keputusasaan. Para dokter, perawat, dan beberapa tabib yang terbangun bergegas merawat yang terluka, kantong di bawah mata mereka lebih hitam daripada memar yang menutupi tubuh Sunny. Pemandangan itu sangat suram. Sunny menjaga agar wajahnya tetap dingin, memproyeksikan citra ascendet yang pemberani. Namun di dalam, setidaknya mereka akan selamat. Pengobatan modern sangat manjur, dan itu bahkan tanpa mempertimbangkan aspek penyembuhan yang digunakan oleh kebangkitan. Jika seorang prajurit dikirim dari medan perang hidup-hidup, sangat kecil kemungkinan mereka mati. Satu-satunya masalah adalah biayanya, tetapi Angkatan Darat Pertama tidak mengeluarkan biaya, setidaknya dalam hal itu. Sebagai kebangkitan dengan status yang agak ditinggikan, Lustre ditempatkan di sebuah ruangan kecil miliknya sendiri. Saat mereka mendekatinya, Sunny mendengar suara pemuda itu, Kim. Kimi, hentikan, aku kehilangan kakiku, kau tahu, bukan tanganku. Aku bisa makan sendiri. Ketika mereka masuk, mereka melihat pemandangan yang aneh. Lustre dibaringkan di tempat tidur, tunggulnya dibalut perban regeneratif, sementara Kim mencoba memasukkan sesendok bubur sintepaste ke dalam mulutnya. Wajah wanita muda yang biasanya pemalu itu bertekad dan sangat fokus. Kim membeku, lalu berbalik dan menatap Sunny dengan sengit. Tuan, orang bodoh itu menolak makan. Menyadari Sunny, Lustre menyeringai Cap. Mayor, terima kasih para dewa, tolong, selamatkan aku. Kim membeku, lalu berbalik dan menatap Sunny dengan sengit. Tuan, orang bodoh itu menolak makan. Sunny menatap mereka selama beberapa saat, dan tersenyum. Apakah kamu ingin aku memberimu makan, Lustre? Karena, kamu tahu, aku bisa. Pemuda itu sedikit memucat, lalu buru-buru meraih sendok dan menelan bubur sekaligus. Tidak perlu memaksakan diri, Pak. Sunny berjalan mendekat, memanggil kursinya, dan duduk di dekat tempat tidur. Kemudian, dia mencoba mengatakan sesuatu, hanya untuk mengetahui bahwa tidak ada kata-kata yang muncul di benaknya. Akhirnya, dia dengan canggung bertanya, apa kabarmu? Lustre menatapnya sebentar, lalu tiba-tiba menyeringai dan menggoyangkan tunggulnya. Jangan khawatir tentang saya, Pak. Saya baik-baik saja. Sungguh, saya pernah mengatakan kepada Anda bagaimana seluruh lengan kanan saya pernah digigit sekali kan? Ini hanya sedikit lebih buruk. Sial, jika saya kehilangan lengan kiri saya juga, suatu hari, aku akan bisa membual tentang kehilangan semua anggota tubuhku untuk melindungi umat manusia. Gadis tidak bisa melawan seorang pahlawan, kau tahu. Sunny berkedip, kurasa dia benar-benar baik-baik saja. Dia menghela nafas. Yah, jangan terlalu khawatir. Tidak banyak tabib hebat di sini di Falcon Scott, dan semuanya sangat sibuk. Begitu Anda sampai di Antartika Timur, dan dari sana kembali ke NKSC, pemerintah akan melakukannya cabut semua pemberhentian. Anda akan menjadi seperti baru dalam waktu singkat. Terlepas dari niatnya untuk menghibur pemuda itu, senyum Lustre tiba-tiba meredup. Memalingkan muka, dia tetap diam selama beberapa detik, lalu berkata pelan, ah ya. Tentu, Pak, begitu saya kembali ke NKSC. Sunny sedikit mengernyit, buang pikiran bodoh ini dari kepalamu. Kamu melakukan lebih dari cukup. Sangat sedikit orang yang pantas pulang lebih dari kamu, jadi, nikmati pelayarannya, lalu pastikan untuk menjadi lebih baik dan bersantai selama liburan panjang. Itu perintah. Dia berhenti, lalu menambahkan dengan serius, ditambah lagi, badak itu meledak. Untuk apa aku membutuhkanmu, sekarang? Menjagamu mungkin hanya akan membuang-buang perbekalan yang sangat bagus. Mendengar itu, Lustre tertawa. Ah, begitu. Ketika kamu mengatakannya seperti itu, dia menghela nafas. Bukannya saya pikir saya tidak pantas mendapat dispensasi dini, Pak. Hanya saja, pria muda itu sekilas melirik Kim, lalu terdiam. Dia tidak ingin meninggalkan rekan-rekannya. Sunny bisa mengerti itu, tapi tidak ada cara lain. Memulihkan dua kaki seseorang bukanlah hal yang mustahil, jika penyembuh yang cukup kuat terlibat, tetapi butuh waktu, dan periode pemulihan yang lama masih akan menyusul. Pada saat Lustre dalam kondisi cukup baik untuk bertarung lagi, kampanye Antartika akan berakhir. Dia menggelengkan kepalanya. Menurutku, jimat keberuntunganmu akhirnya berhasil. Jika bukan karenamu, Kim akan mati. Don juga, mungkin, dan mungkin bahkan Bele dan Samara. Kamu melakukannya dengan baik, Lustre. Kamu melayani melalui bagian tersulit dari seluruh kampanye. Semuanya akan tenang setelah tentara kedua tiba. Jadi, bergembiralah. Lustre menatapnya, lalu perlahan mengangguk. Benda itu, kau yang membunuhnya, kan, Pak? Pangkat dan kelas apa itu? Sunny mengangkat bahu. Ya. Aku membunuhnya baik-baik saja. Itu adalah iblis yang rusak dan sangat menakutkan. Pria muda itu bersandar lelah di sandaran tempat tidur rumah sakit dan tersenyum. Iblis yang rusak bagus. Tidak ada salahnya. Kalau begitu, aku selamat dari serangan iblis yang rusak? Wow, aku cukup hebat, bukan begitu, Kim? Dia meraup sesendok bubur lagi, membawanya ke mulutnya, dan menghela nafas. Ya, kamu sangat hebat, sekarang makan lumpur sialan itu sebelum aku marah.
Suni memperhatikan mereka diam-diam selama beberapa menit lagi, lalu mencari alasan dan pergi. Dia menemukan Bele beberapa kamar di sana, di mana lusinan pot tidur dipasang di aula besar. Pendekar pedang itu berdiri di dekat yang tertentu, menatap muram ketutupnya yang tertutup. Di dalam, tubuh Quentin tidur nyenyak, tidak mati, tapi juga tidak hidup. Tabib itu belum mati atau berubah menjadi hollow. Mempertimbangkan keadaan, itu mungkin berarti dia telah berjuang menuju benih dan memasuki mimpi buruk. Menaklukkan mimpi buruk kedua sendirian, peluangnya sangat rendah, tapi tidak sepenuhnya tidak ada. Suni berhenti di dekat Bele dan melihat pot tidur juga. Setelah beberapa saat, pendekar pedang itu tiba-tiba berkata. Suaranya terdengar tenang seperti biasanya, "Mayor, apakah kamu ingat bagaimana aku bercanda bahwa Luster akan menjadi yang pertama mati?" Suni meliriknya dengan terkejut, "Tentu. Aku tahu." Bele terdiam untuk waktu yang lama, lalu dengan canggung menggaruk bagian belakang kepalanya. "Aku sedang berpikir, secara teknis. Aku masih bisa memenangkan taruhan itu kan?" Dengan itu, pendekar pedang itu meliriknya dan menyeringai. Suni merengut. "Kurasa, tapi siapa yang mengizinkan kalian bertaruh tanpa izinku? Tidak bisa diterima. Aku ingin ikut bertaruh." Budak Bayangan bab 1049 Jatuhnya Falcon Scott, 67. Setelah meninggalkan rumah sakit dan mengirim tentaranya ke barak, Suni tetap berada di jalan, menyaksikan salju menari-nari di bawah sorotan lampu listrik. Dia juga harus istirahat. Setelah beberapa saat, Suni mendesah canggung. "Benar, saya tunawisma sekarang." Dia telah tinggal di Badak, tetapi sekarang, APC telah hilang. Fakta itu justru membuat Suni merasa sangat sedih. Kendaraan terpercaya itu telah menemani para irregular ke tepi pusat Antartika dan sebaliknya, selamat dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dia sudah melekat padanya, jadi kehilangan kendaraan itu sedikit pukulan. Rasanya seperti akhir dari sesuatu. Sambil menggelengkan kepalanya, Suni mulai berjalan. Dia bisa mendapatkan kamar di barak, tentu saja tentara pertama telah menderita kerugian besar, jadi ada banyak ruang. Tapi justru karena alasan itulah dia tidak mau. Dikelilingi oleh tentara yang berduka akan membuat suasana hatinya yang sudah buruk menjadi tidak baik. Aku tidak tahan membayangkan mereka melihatku sekarang. Rasa hormat, kekaguman, harapan itulah yang dia lihat di mata para prajurit ketika mereka memandangnya. Mereka semua memiliki harapan padanya, dan membawa harapan itu melelahkan. Persetan dengan itu, Suni hanya berkeliaran tanpa tujuan untuk sementara waktu, berusaha untuk tidak memikirkan sesuatu yang khusus. Pada akhirnya, dia mendapati dirinya berdiri di depan menara asrama yang sudah dikenalnya. Dia ragu-ragu sebentar, lalu masuk dan turun ke salah satu lantai bawah tanah. Asrama tampak jauh lebih kosong dari sebelumnya. Ada 3 keluarga yang tinggal di apartemen yang sama dengan Profesor Obel dan Beth, tapi sekarang, dia hanya bisa merasakan 2 bayangan di dalamnya. Suni menatap pintu tipis itu beberapa saat, lalu mengetuknya. Beberapa detik kemudian, terbuka, menampakkan Profesor Obel. Pria tua itu tampak seperti biasanya, tidak berubah sedikit pun. Kenapa dia? Hari sebelumnya adalah hari yang sangat penting bagi Suni, tetapi bagi Profesor, sama seperti hari-hari lainnya. Pria tua itu menatapnya dengan prihatin. "Mayor Sunles, astaga, apa yang terjadi?" Meskipun sebagian besar tubuh Suni disembunyikan oleh sutra hitam senja tanpa anugerah, dia masih terlihat agak kasar. Ada memar jelek menutupi kulitnya yang biasanya bersih, dan matanya lelah dan redup. Dia memaksakan senyum. "Oh, itu, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Itu hanya pertarungan yang sangat sulit. Semua orang di Falcon Scott tahu bahwa serangan sebelumnya sangat mengerikan. Lagi pula, sebagian besar tembok pertahanan, serta bentangan luas kota itu sendiri, kini digantikan oleh kawah raksasa. Bahkan orang-orang yang bersembunyi di bawah tanah merasakan ledakan besar itu. Ada juga desas-desus, Komando Angkatan Darat sendiri mempublikasikan kematian Goliath, berharap dapat meningkatkan moral para pengungsi." Profesor Obel mengangguk. "Ya, kami sudah mendengar semuanya. Syukurlah kalian selamat." Suni diam sejenak, lalu berkata, kamu menyebutkan menyisihkan makanan untukku. Terakhir kali kita bertemu? Terus terang, aku agak kelaparan." Orang tua itu tertawa. Tentu, masuklah. Beth, Mayor Sunles ada di sini?" Wanita muda itu muncul dari salah satu kamar dan memandangnya dengan sedikit lega. Dia membeku sesaat, lalu berbalik dan berdeham. "Oh, ini kamu? Bagus. Aku akan memanaskan sisa makanan." Mereka menetap di dapur, dan tak lama kemudian, Suni disuguhi beberapa piring makanan sederhana namun lezat. Profesor Obel tidak bercanda ketika dia mengatakan bahwa dia akan memasak untuk pesta, bahan-bahan yang diperoleh Beth memang langka untuk kota yang terkepung. Dan dibuat untuk hidangan yang luar biasa. Itu jelas lebih baik daripada apa yang tersedia bagi Suni di barak. Suni makan dan mengobrol iseng dengan mereka berdua. Seperti yang dia lakukan, beberapa ketegangan yang menekan jantungnya secara aneh menghilang, tetapi sebagian besar masih tersisa. Pada suatu saat, Profesor Obel tiba-tiba tersenyum. Aku benar-benar lupa. Akhirnya kami ditempatkan dalam antrian. Baik Beth dan aku akan berangkat lusa. Kami sudah menerima tiketnya. Kurasa kau juga akan segera menyusul, Mayor?" Suni juga tersenyum. "Akhirnya, kabar baik." Dia mengangguk dan menyesap teh harum.
Saya membayangkan kami akan menjadi yang terakhir untuk dikirim, beberapa hari setelah Anda. Lagi pula, 3 minggu akan segera berakhir, meskipun ada beberapa penundaan, sebagian besar Angkatan Darat berhasil mengikuti jadwal. Entah bagaimana, jadi, lain kali kita bertemu mungkin di Antartika Timur, kecuali mereka langsung mengirimmu ke kuadran utara. Dia melirik Beth, ragu sejenak, lalu berkata dengan canggung, oh, omong-omong. APC saya meledak, jadi, saya tidak punya tempat tinggal. Apa tidak apa-apa kalau saya mogok di sini hari ini? Profesor Obel terkekeh. Tentu saja, sebagian besar orang di asrama sudah dievakuasi. Hanya ada 3 kamar tidur kosong di apartemen kami, kamu bisa mengambil yang manapun yang kamu mau. Beth menyembunyikan senyum dan mengangguk. Tentu, kamu bisa tinggal, jika kamu mau. Sunny balas tersenyum dan menyeruput teh lagi. Setelah itu, dia terdiam beberapa saat, teralihkan perhatiannya. Menyadari suasana hatinya yang aneh, lelaki tua itu bertanya, apakah ada sesuatu yang membebani pikiranmu, anak muda? Sunny tersentak sedikit, lalu mengangkat bahu. Tidak ada yang khusus. Hanya hal-hal biasa. Aku hanya merasa lesu, kurasa. Dia bertahan beberapa saat, lalu tiba-tiba bertanya, pernahkah saya memberitahu Anda mengapa saya datang ke Antartika, Profesor? Pria tua itu dan Beth saling berpandangan, lalu menggelengkan kepala. Ekspresi sedih muncul di wajah Sunny. Benar-benar bodoh. Seseorang memberitahuku bahwa aku kekurangan. Jadi, kupikir mungkin aku bisa menemukan apapun yang kurang dariku di sini, di kuadran selatan. Dia terdiam, mendorong lelaki tua itu untuk bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu, jadi, apakah kamu akhirnya menemukan apa yang kamu cari? Sunny ragu-ragu, lalu tertawa. Sejujurnya aku tidak yakin, sulit untuk menemukan sesuatu yang kamu tidak tahu bagaimana mengenalinya. Mungkin aku menemukan sesuatu, mungkin tidak. Sebenarnya, mungkin aku malah kehilangan sesuatu. Kurasa waktu akan menjawabnya. Dia menghabiskan tehnya dan menatap mereka berdua sambil tersenyum. Namun, saya memang menemukan beberapa barang berharga lainnya. Maksud saya, hidangan ini, benar-benar harta karun. Anda harus mengajari saya resepnya? Saya selalu bermimpi memiliki sebuah toko, Anda tahu. Tetapi setelah bertemu dengan Anda, Profesor, saya mulai berpikir bahwa membuka restoran mungkin ide yang lebih baik. Budak bayangan bab 1050 jatuhnya Falcon Scott, 68. Setelah malam yang penting, Sunny meninggalkan asrama dengan suasana hati yang jauh lebih baik. Udara di luar sangat dingin dengan dingin yang menusuk tulang, tapi sebenarnya terasa menyenangkan di atas memarnya. Sunny menuju ke arah barak, menyiulkan nada sederhana di bawah hidungnya. Saat dia berjalan, salah satu bayangannya terbang menuju benteng yang jauh untuk memeriksa apakah semuanya baik-baik saja di sana. Terlepas dari fakta bahwa para prajurit sengsara karena hawa dingin yang luar biasa, bahkan lebih dari biasanya, situasinya tampaknya terkendali. Kelompok-kelompok makhluk mimpi buruk yang berbeda melemparkan diri mereka ke benteng, beberapa lebih besar dari yang lain, tetapi tidak ada yang tidak bisa ditangani oleh tentara. Semuanya tampak baik-baik saja, untuk saat ini. Sunny masih sakit di sekujur tubuhnya, tapi setidaknya dia bisa berjalan tanpa pincang sekarang. Barak-barak itu jaraknya cukup jauh, tetapi tidak perlu terburu-buru. Dia sangat menikmati momen damai yang langka ini, mempelajari kota saat dia melintasinya. Falcon Scott jauh lebih kosong sekarang. Ajaibnya, tentara pertama benar-benar berhasil mengevakuasi sebagian besar dari 200 juta pengungsi. Sekarang, kurang dari 2/10 dari jumlah itu yang tersisa, hampir tidak cukup untuk membuat kota terasa sesak. Meskipun banyak orang berjuang dan berkorban untuk mewujudkannya, Sunny merasa bahwa kekosongan ini adalah akibat langsung dari tindakannya. Senang melihat kerja kerasnya membuahkan hasil. Di antara para pahlawan kuno yang terkadang suka dibicarakan Nevis, ada seorang bernama Herakles, yang tampaknya telah menyelesaikan 12 pekerjaan. Sunny bertanya-tanya apa pendapat orang itu tentang mempertahankan kota terkutuk ini. Nah, dari uraiannya, Herakles sepertinya tidak lebih dari seorang yang bangkit dengan aspek fisik yang cukup kuat, mungkin Ascendet yang agak rata-rata. Dia mungkin akan berpikir bahwa Falcon Scott adalah mimpi buruk yang mengerikan, dan mati dalam beberapa hari pertama pengepungan. Saat Sunny berjalan, bayangan cepat jatuh dari langit, dan seekor burung gagak hitam tiba-tiba mendarat di bahunya. Burung gagak itu menatapnya sejenak, dan kemudian berkauk, Sahne. Sahne, Sunny meliriknya dengan muram. Apa? Eko melambaikan sayapnya. Datang-datang, kemudian, ia melompat dari bahunya dan menghilang ke arah kompleks pemerintahan. Sunny mengerutkan kening, lalu diam-diam mengumpat dan terjun ke dalam bayang-bayang. Tampaknya suasana hatinya yang baik tidak dimaksudkan untuk bertahan lama. Dia meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa, mencapai kompleks dalam waktu singkat. Muncul dari kegelapan di dekat gerbang yang dijaga, dia menunggu beberapa detik sampai petugas keamanan mengkonfirmasi identitasnya, formalitas yang tidak berguna. Mengingat hampir semua orang tahu seperti apa dia sekarang, dan memasuki gedung. Dengan cepat menemukan jalan ke bawah tanah, Sunny bergegas ke ruang konferensi tempat para irregular biasa berkumpul. Namun, ketika dia mendekat, tiba-tiba terdengar ledakan keras, dan dinding sedikit bergetar, debu berjatuhan dari langit-langit. Apa yang? Gelisah, dia memasuki ruangan dan melihat Master Jet berdiri memunggungi dia.
Dinding di depannya berubah bentuk, jaring retakan menembus paduan lapis baja dari titik di mana tinjunya bertabrakan dengannya. Soul Reaper tetap tidak bergerak untuk sesaat, lalu menoleh padanya. Wajahnya yang biasanya tenang berkerut oleh ekspresi kemarahan yang gelap dan mendidih. Begitu Sunny melihatnya, jantungnya berdetak kencang. Dia belum pernah melihat Master Jet kehilangan kendali atas dirinya seperti itu. Mengambil napas dalam-dalam, dia menutup matanya sejenak, lalu berkata, Sunny. Kamu di sini, bagus. Dia melirik dinding yang hancur, lalu ke arahnya. Merasakan hawa dingin di punggungnya, Sunny menguatkan dirinya dan bertanya, apa yang telah terjadi? Jet menghela nafas panjang. Ketika dia berbicara, suaranya dingin dan murung, ini tiris. Dia akhirnya kalah dalam pertarungan. Keduanya menuju ke markas klan bulu putih tanpa membuang waktu. Sementara lift membawa mereka ke lantai dasar kompleks pemerintahan, Sunny mencoba menahan suaranya bahkan ketika dia bertanya, apa maksudmu? Kalah berkelahi, apakah dia masih hidup? Jet menggertakkan giginya. Saya tidak tahu. Saya telah diberitahu bahwa ada yang tidak beres setengah jam yang lalu. Roan mengirimi saya pesan secara pribadi tepat sebelum Anda datang, tetapi dia tidak merinci. Wajah Sunny tertunduk. Jika satu-satunya sumber informasi Jet adalah Master Roan, itu berarti Komando Angkatan Darat telah memilih untuk merahasiakannya untuk saat ini. Dan jika Komando Angkatan Darat menyimpan rahasia dari seseorang seperti Soul Reaper, semuanya tidak akan baik. Ketika mereka muncul dari kompleks bawah tanah dan bergegas ke kompleks bulu putih, Sunny menggigil lagi dan menyadari bahwa di luar semakin dingin. Sebelumnya, dia tidak memperhatikan dingin, tapi sekarang, penurunan suhu sepertinya firasat buruk. Kutuk, kutuk, kutuk semuanya. Para penjaga kompleks tampaknya telah menerima instruksi. Dan segera setelah Sunny dan Jet tiba, seorang wanita muda yang dikenalnya muncul untuk membimbing mereka masuk. Dia sebentar merasa senang melihat bahwa dia selamat dari pertempuran dengan Devouring Cloud, tetapi kemudian pikirannya berubah suram dan kacau sekali lagi. Sunny terguncang. Dia tidak bisa tidak memikirkan Saint Tiris, diam-diam berharap dia masih hidup. Pada saat yang sama, dia harus memikirkan tentang apa arti kejatuhannya untuk evakuasi. Orang ini mengunggah pertama kali di Novelus. Tolong dukung situs saya. Tanpa ada yang menghentikan binatang musim dingin, apa yang akan terjadi pada kota? Kedua kekhawatiran itu bersaing satu sama lain, menekan hatinya dengan beban yang mengerikan. Akhirnya, mereka mencapai sebuah ruangan terisolasi di kedalaman kompleks. Kebangkitan muda itu memandangi pintu dengan pandangan sedih, lalu melangkah ke samping, memberi isyarat agar mereka masuk. Di dalam, mereka melihat aula kosong dengan beberapa peralatan medis dan meja operasi yang berdiri sendiri di tengahnya. Meja, dan lantai di sekelilingnya, berlumuran darah. Di atasnya, Saint Tiris sedang berbaring, matanya terpejam. Sunny mengeluarkan tanda lega ketika dia melihat dadanya perlahan naik dan turun. Skytide masih bernafas, dia masih hidup. Namun, dia tampak seperti mayat. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan ternoda oleh radang dingin yang parah. Tiris tidak sadarkan diri, bernapas tersengal-sengal. Wajahnya sangat pucat, dan bibirnya tampak biru. Dan itu, tanpa diragukan lagi, hanya setelah tabib dari klan bulu putih merawatnya. Sunny tidak dapat membayangkan bagaimana rupa orang suci yang menakutkan itu sebelumnya. Roan berdiri di atasnya, tidak terlihat jauh lebih baik. Dia telah terluka parah saat memancing Devouring Cloud menuju kota, bahkan sekarang, guru karismatik belum pulih dari lukanya. Salah satu lengannya terkulai lemas di gendongan, dan wajahnya yang biasanya ceria menjadi gelap dan tak bernyawa. Ketika Sunny dan Jet masuk, Roan perlahan memalingkan muka dari istrinya dan menatap mereka dengan tatapan kosong. Soul Reaper menggertakkan giginya. Roan, apa yang terjadi? Dia menatap mereka selama beberapa saat, lalu berbalik kembali ke Saint Tiris. Bukankah sudah jelas? Dia kalah. Sebenarnya, merupakan keajaiban bahwa dia bisa menahan monster itu begitu lama. Juga merupakan keajaiban bahwa dia selamat. Dia terdiam beberapa saat, lalu menambahkan secara merata, tapi kamu menanyakan pertanyaan yang salah. Mata biru sedingin es Master Jet melebar sedikit. Dia ragu-ragu, lalu bertanya dengan dingin, apa yang akan terjadi, kalau begitu? Roan menundukkan kepalanya. Kemudian, dia menegakkan punggungnya, dan menatap mereka sekali lagi. Saya pikir Anda tahu, matanya suram, dan lelah. Binatang musim dingin akan datang, dan tidak ada yang menghentikannya. Sudah berakhir. Mungkin besok, atau lusa, siapapun yang masih tinggal di kota ini akan mati. Maaf, Soul Reaper, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan klan.